Pernah nggak sih kamu mikirin sesuatu terus-menerus dan entah gimana caranya hal itu beneran kejadian? Mungkin kita mikirnya, ah ini mah emang udah waktunya aja kejadian. Tapi sebenarnya semua itu bukan kebetulan. Karena ternyata apa yang kita pikirkan bisa banget jadi kenyataan. Kadang awalnya cuma ngebatin doang di dalam hati. Tapi entah gimana caranya, Allah seakan ngasih jalan supaya itu terwujud. Kalau kita yakin Allah bantu, pasti akan dimudahkan. Kalau kita percaya hal baik akan datang, cepat atau lambat, pasti akan datang. Jadi dulu aku pernah kerja di suatu tempat yang sistem kerjanya itu full time, dari pagi sampai malam. Tapi banyak nganggurnya, kadang kalau siang tuh bisa tidur juga. Terus aku pernah ngebatin dalam hati, ya Allah, pengen banget deh punya waktu kerja yang lebih singkat, tapi benar-benar kerja. Dan Masya Allah, qadarullah, hari ini benar-benar terwujud. Jam kerjaku hanya dari jam 8 sampai jam 3, tapi benar-benar kerja gitu. Dan setelah itu bisa istirahat di kamar, atau bisa melakukan hal-hal yang lain. Jadi ternyata di dalam Al-Quran juga sudah tertulis, dalam surat Qaf ayat 16, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jadi semua itu bukan kebetulan. Dalam hidup ini, ada yang namanya law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi simpelnya gini, apa yang kita pikirkan, rasakan dan yakini akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidup kita. Kalau kita tanam dalam pikiran kita hal-hal yang baik, penuh harapan dan percaya, semesta pun kayak ngajak kerja sama buat wujudin itu. Tapi yang menarik, dalam Islam sendiri, konsep itu tuh udah ada dari dulu. Rasulullah pernah bilang, dalam sebuah hadis qudsi, Allah berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, percaya bahwa apa yang kita minta bisa kejadian, Allah akan bantu wujudin. Meskipun kadang lewat jalan yang gak pernah kita duga. Dan ini bukan cuma soal hal-hal besar kayak karir, bisnis, dan sebagainya. Kadang sesederhana, ya Allah pengen deh datang ke tempat ini, pengen deh rasanya ikutan acara itu. Kalau kita yakin itu bakal terwujud, cepat atau lambat, itu pasti akan jadi kenyataan. Karena apa? Selain perkataan, pikiran juga adalah doa. Walaupun kadang mungkin itu nggak berlangsung mulus ya. Mungkin ada lika-likunya, tapi selama kita yakin dengan apa yang kita pikirkan, insya Allah, pasti Allah tunjukkan. Dalam konsep afirmasi, selain kita pikirkan dan yakini dalam hati, itu akan lebih powerful kalau kita tulis di dalam buku atau membuat sebuah notes, atau yang bisa disebut journaling. Selain itu, aku juga baca sebuah buku, ini bukunya. Di dalam buku ini, dijelaskan bahwa ada energi yang bisa bikin apa yang kita pikirkan atau doakan itu bisa lebih mudah untuk jadi kenyataan. Jadi apa energi itu? Yaitu energi sabar dan syukur. Saat kita berdoa, kita harus yakin bahwa itu akan terwujud, disertai dengan kesabaran, karena gak semua doa langsung jadi kenyataan. Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat itu terwujud. Dan soal energi syukur, seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran, dan jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Jadi sebelum kita meminta hal-hal yang belum kita miliki, coba deh diingat lagi, apa kenikmatan yang mungkin belum kita syukuri. Karena bersyukur itu bukan cuma soal pencapaian besar. Sesederhana kita bisa menghirup oksigen gratis, dan bisa bangun pagi lalu melihat matahari aja, itu udah nikmat yang luar biasa banget. Jadi pola pikir kita, doa-doa kita, prasangka baik kita kepada Allah, itu semua nyambung ke takdir. Jadi mulai sekarang, hati-hati ya sama pikiran kita. Bukan karena takut, tapi karena pikiran kita itu kuat, bisa menentukan langkah kita ke depan. Kurang-kurangin overthinkingnya ya. Yakin aja, kalau rencana Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Selama kita tetap percaya, tetap jalan dan tetap ikhtiar, insya Allah, apa yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Atau bahkan lebih indah dari apa yang kita pikirkan.